Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Masrukan MSI sebagai dosen pengampu mata kuliah studi Dynamic Assessment. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Safarudin Nur akan mempresentasikan hasil rangkuman bab 4 yang berjudul Dynamic Assessment in Clinical Setting. Adapun intisari dari rangkuman bab 4 yaitu yang pertama adalah dynamic assessment dan psikopatologi. Kemudian yang kedua adalah aplikasi khusus dalam psikopatologi. Kemudian dynamic assessment dan gangguan psikologis. Selanjutnya dynamic assessment dan cacat perkembangan. Kemudian yang kelima yaitu dynamic assessment perilaku adaptif. Kemudian yang keenam, penilaian dinamis neuropsikologikal. Kemudian yang terakhir adalah tentang prinsip dan instrumen. Pendahuluan. Istilah pengaturan klinis merujuk pada orang yang memerlukan bantuan psikologis pendidikan dan masalah sosial. Pengaturan sekolah dan pengaturan klinis berbeda dalam kekhasan sifat masalah yang membutuhkan penilaian. DA atau Dynamic Assessment dapat sangat berguna dalam mendapatkan informasi yang mungkin lebih sulit dipahami untuk diperoleh daripada yang lebih umum, khususnya informasi tentang kemampuan dan potensi kinerja. 3 kelompok masalah utama yang dibahas dalam bab ini adalah psikopatologi, cacat perkembangan, dan gangguan neurologis. Dynamic Assessment dan psikopatologi berdasarkan sejarah perkembangannya dimulai pada tahun 1962, yaitu ketika Blauvart menggagas kecerdasan bertopeng dan prosesnya diperkenalkan ke bidang psikopatologi sebagai bentuk penilaian dinamis. Selanjutnya pada tahun 65, Hamlin, Haywood, dan Folsom membagi 3 tingkatan psikopatologi, yaitu ruang tertutup, ruang terbuka, dan mantan pasien skizofrenia, serta non-pasien. Kemudian pada tahun 1977, Meichenbaum mengatakan bahwa penilaian dinamis dapat membantu seseorang untuk membedakan subtipe klinis dalam diagnosis skizofrenia serta untuk memperkirakan kemungkinan keberhasilan intervensi program kognitif. Kemudian Sklan pada tahun 1986 membuat Test of Verbal Abstracting atau TPA sebagai demonstrasi awal untuk pasien skizofrenia. Dan yang terakhir pada tahun 2000, Haywood menggunakan terapi perkembangan kognitif untuk memprediksi kesiapan individu dengan skizofrenia untuk rehabilitasi dan kemampuan mereka dalam menangani masalah. Studi tentang skizofrenia. Skizofrenia dianggap sebagai salah satu dari gangguan psikologis, di mana untuk hasil penelitiannya itu didasarkan pada TVA dan RSDT. RSDT sendiri adalah uji desain stensil representasional. Uji desain stensil representasional atau RSDT itu dilakukan pada penderita skizofrenia yang dirawat di rumah sakit dan telah didiagnosis skizofrenia positif yang bertipe paranoid atau subtipe non-paranoid lainnya. Tugas abstrak verbal dan tugas lainnya. Jadi pada tugas TVA dan RSDT ini merupakan tugas abstrak verbal, yaitu tugas mengabstraksi verbal atau suatu kalimat. Selanjutnya tugas lainnya yang jauh lebih kompleks seperti hubungan visual spasial, perbandingan sistematis, mengelola berbagai sumber informasi, dan pengurutan kompleks. Prosedur dynamic assessment untuk mengintervensi tes telah memungkinkan Sklan untuk mengungkapkan dan
mendokumentasikan sifat logika yang relatif lebih responsif dengan pasien skizofrenia paranoid. Dynamic assessment dan gangguan psikologis. Dynamic assessment berguna dalam penilaian psikologis seperti psikoneurosis, gangguan keterikatan, gangguan kecemasan, gangguan hubungan sosial interpersonal, gangguan belajar, dan bahkan gangguan karakter seperti sosiopati. Terdapat riwayat kasus di mana seorang pria berusia 25 tahun dirujuk oleh pengacaranya untuk mengikuti pria itu dalam penangkapan karena menggunakan senjata api di taman umum. Jadi diceritakan di sini bahwa ada sebuah kasus di mana seorang pria menggunakan senjata api di taman sebagai bentuk untuk membuat kekasihnya itu merasa terkesan. Sebenarnya pria yang berusia 25 tahun ini tidak mengalami atau berasal dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang harmonis, dan juga berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki akademik tinggi. Tetapi persoalan yang muncul adalah terdapat konflik antara keinginan keluarga dengan keinginan yang terpendam di dalam dirinya, sehingga memunculkan perilaku-perilaku yang kemudian menimbulkan masalah dalam perilakunya. Pria ini mencoba untuk dapat dipahami dari segi perilakunya yang negatif tersebut, sehingga pengacara yang mendampingi pria ini menggunakan pendekatan dynamic assessment untuk mendekati psikologi pria tersebut. Jadi di sini peran dynamic assessment dapat kita lihat dapat memeriksa proses kognitif dan metakognitif yang mendasari perilaku mikro. Kemudian, mediasi dynamic assessment memberikan cetak biru bagi terapis dalam pekerjaan selanjutnya. Selanjutnya, mengidentifikasi suatu varietas kognitif dan untuk memperkirakan investasi yang akan dibutuhkan untuk mengatasinya. Adapun kelompok tes DA untuk gangguan psikologis yaitu fungsi intelektual umum, kemudian pengabstrakan verbal, hubungan spasial temporal dan kuantitatif, kemudian penalaran analogis, persepsi sosial, transformasi stabilitas, kemudian tes memori dan tes motivasi intrinsik. Dynamic assessment dan cacat perkembangan. Menurut Gordon dan Haywood, memberikan persamaan verbal test untuk kelompok mental yang diasosiasikan sebagai orang terkebelakang. Jadi dalam hal ini, Gordon dan Haywood merekomendasikan tes persamaan verbal atau tes mengkaitkan antara suatu kalimat dengan bentuk abstraksinya kepada orang yang memiliki keterbelakangan mental. Kelompok yang dimaksud sebagai yang memiliki cacat perkembangan yaitu yang pertama, kelompok yang terkonfirmasi mengalami kerusakan sistem saraf pusat. Artinya memang mengalami cacat otak. Kemudian kelompok kedua yang mengalami keterbelakangan budaya keluarga. Di sini dapat dikategorikan yang mengalami keterbelakangan budaya keluarga, maksudnya memang secara genetika keluarga dari orang yang mengalami keterbelakangan mental itu memiliki riwayat keluarga yang pertumbuhan atau perkembangan mentalnya itu terlambat, atau dapat pula karena keluarga dari orang tersebut itu berasal dari kelompok masyarakat bukan dari kelompok pribumi atau dalam hal ini orang imigran. Kemudian kelompok ketiga yang terbelakang pada usia mental, artinya yang terlambat secara perkembangan mental dibandingkan dengan usia mentalnya sendiri. Selanjutnya, dynamic assessment perilaku adaptif. DA perilaku adaptif digunakan secara luas khususnya di bidang cacat perkembangan. Ada beberapa instrumen normatif yang sangat baik untuk menilai perilaku adaptif seperti
American Association on Mental Retardation Adaptive Behavior Scales, the Scales of Independent Behavior, dan Finland Adaptive Behavior Scales. Tes-tes ini menyediakan sarana untuk menilai kompetensi individu yang memiliki kebutuhan khusus untuk melakukan aktivitas personal dan sosial yang dibutuhkan. Kemudian dirancang untuk mengidentifikasi domain dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Penguji seringkali menyadari perbedaan antara strategi yang berhasil dan yang tidak berhasil untuk orang tertentu. Pengamatan seperti itu menjadi bagian penting dari hasil DA dari perilaku adaptif. Motivasi memainkan peran yang lebih besar dalam kinerja penyandang disabilitas daripada orang dengan perkembangan tipikal. Penilaian dinamis neuropsikologis. Menurut Haywood, penilaian neuropsikologis dan penilaian dinamis memiliki banyak pengaruh dan menjadi mitra yang sangat baik. Penguji memiliki campur tangan secara aktif untuk menguji tanggapan peserta ujian dan mempromosikan upaya yang lebih besar terkait kinerja. Penilaian neuropsikologis telah difokuskan secara lebih tajam, teridentifikasi untuk perbaikan fungsi yang terganggu. Selanjutnya, pengembangan dan penggunaan instrumen khusus untuk penilaian orang yang dicurigai memiliki patologi sistem saraf pusat umumnya mengikuti gagasan tentang fungsi apa yang terganggu. Bagian penting yang menjadi perbandingan dalam penilaian dinamis yaitu pada saat sebelum mediasi dan setelah mediasi. Dalam hal ini adalah premediasi versus post-mediasi untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penilaian dinamis itu diterapkan. DA sangat berguna dalam mendemonstrasikan beberapa perbedaan fungsional kognitif penting antara kedua kelompok pasien serta dalam memberikan informasi produktif strategi intervensi. Menurut Hendrik dan Haywood Miller menunjukkan nilai DA dalam menilai potensi dan kemampuan belajar untuk mendapatkan keuntungan dari mediasi orang-orang yang pernah mengalami cedera otak. Menurut Hendrik, mediasi meningkatkan skor pasien secara signifikan pada post-test di hampir semua tugas transfer dekat, tetapi peningkatannya tidak signifikan pada tugas transfer jauh. Selanjutnya, Haywood dan Miller menggunakan prosedur DA untuk menentukan sejauh mana kelompok pertama dapat dilakukan dengan pasien TBI kronis yang rata-rata 8 tahun dan jenis data tugas DA kedua yang mungkin paling berguna. Prinsip dan instrumen penilaian dinamis. DA adalah suatu pendekatan penilaian, seperangkat prinsip dan prosedur, dan bukan sebuah kelompok tes khusus. Adapun instrumen DA dalam pengaturan klinis, seperti Interpretation of AMSAL atau Abstract Verbal, kemudian TVA atau Test of Verbal Abstracting, Tes Desain Stencil Representasional, kemudian LPAD Seat Variasi 1 dan 2, Tes Platiux, The Flux Test, Seriation of Weight and Size Relation, dan tes transformasi Haywood. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon bimbingan dan arahan dari Bapak dosen pengampu dan saran dari teman-teman sekalian untuk perbaikan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.